Ayo bergerak bersama Tuhan penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Selamat pagi Bu Mumtaz, mohon maaf ini saya mengganggu waktu Ibu. Iya Bu Tusina, nggak apa-apa, saya juga sedang ada waktu luang ini. Gimana Ibu kabarnya? Alhamdulillah sehat Bu. Jadi begini Bu, ini saya mau curhat nih sama Bu Mumtaz. Iya, ya boleh Bu, silakan Bu. Apa nih yang bisa saya bantu? Mungkin kita bisa cari solusinya sama-sama. Gimana Bu? Baik. Begini Bu, kan Ya. ada beberapa hal ini yang mau saya bahas terkait salah satu siswa di kelas saya ini yang belakangan ini kan Bu terlihat sangat emosional seperti Iya. itu Bu. Oh gitu. Iya ya Bu. Saya juga kalau ada hal-hal yang seperti itu pun saya memahami juga kekhawatiran Ibu. Tapi gimana ya? Ayo kita telusuri dulu ya Bu ya. Gimana solusinya gitu ya kan? Tapi saya mau tahu dulu nih Bu. Kira-kira dari obrolan kita ini, diskusi kita ini, apa sih yang ingin Ibu tahu gitu sebelumnya? Ini Bu, saya kan ingin mencari cara ini kan untuk membantu siswa saya ini untuk mengelola emosinya agar dia bisa lebih tenang dan nyaman saat berada di kelas. Saya juga ingin tahu ada strategi gitu yang bisa saya lakukan untuk menghadapi situasi seperti inilah Bu, gitu. Iya. Jadi kita fokus pada hal tersebut ya Bu ya. Nah, kalau untuk detailnya gimana Bu perilaku emosional murid Ibu ini yang Ibu ceritakan ini? Ya Bu, ini Bu, siswa ini kan Bu, dia sering kali itu tiba-tiba kadang dia nangis, terus kadang-kadang dia marah. Terus kan saat ada hal yang tidak sesuai dengan keinginannya itu, misal nih Bu, misal nih ketika dia tuh kadang-kadang kan dia ada tugas tuh yang saya berikan, terus dia nggak menyelesaikan tugas-tugas itu. Terus, saat ada teman-temannya gitu kan Bu, nggak setuju dengan pendapat dia itu. Kadang bisa jadi pemicu. Kadang-kadang kan Bu, anak ini tiba-tiba bisa jadi pendiam dan kadang-kadang nggak mau bicara gitu. Jadi kayak anak-anak tantrum gitu lah bukan? Jadi gitu ya. Jadi buat suasana kelas kan jadinya kan nggak kondusif kan Bu. Saya merasa nggak tahu gitu bagaimana sih cara terbaik gitu merespon anak yang kalian. Iya. Oh, itu jadi permasalahannya. Jadi kira-kira tuh mungkin ada pemicu perilakunya menjadi emosional gitu Bu, atau memang dia refleks bisa melakukan seperti itu emosinya? Sebagian besar ya Bu terjadi saat dia merasa dia tuh nggak bisa melakukan sesuatu atau merasa diperlakukan tidak adil gitu oleh teman-temannya. Misalnya ketika dia menyelesaikan soal matematika gitu kan Bu, ketika saya memberikan matematika, terus ada teman tuh yang nggak mau main sama dia. Tapi kadang kan Bu perilaku emosionalnya itu bisa muncul kadang-kadang nggak ada alasan jelas dia pun bisa tiba-tiba emosional seperti itu. Iya. Jadi dia cenderung merasa seperti kayak frustasi gitu ya, masa kayak perasaannya tuh seperti diabaikan gitu ya Bu ya. Nah mungkin Ibu udah mencoba untuk komunikasi dengan orang tua murid Ibu ini, atau cari tahu tentang situasi kondisi di rumahnya atau keadaan dia di rumah lah gitu, atau emosinya gitu di rumah gimana gitu sama keluarganya? Sudah pernah sih Bu, saya kan sudah pernah gitu berbicara dengan orang tuanya. Dan orang tuanya bilang anak ini memang cenderung emosional sejak kecil gitu. Mereka kan orang tuanya ini juga bilang kalau di rumah anak ini kadang-kadang merasa kesepian. Kebetulan kan tuanya ini dua-duanya bekerja gitu kan Bu. Jadi ini sering ini loh Bu, sering banyak main sendiri gitu.
Jadi orang tuanya tuh mengakui bahwa mereka sering memarahinya, memarahi anaknya itu kalau nggak patuh. Dan mungkin ya Bu ya, menurut saya mungkin seperti itu. Jadi dia buat dia jadi lebih sensitif gitu mungkin ya Bu ya. Iya ya, memang penting ini Bu untuk kita pahami informasi-informasi seperti ini. Jadi dari apa yang Ibu ceritakan itu juga menjadi tantangan yang mungkin perlu kita perhatikan ya Bu ya. Mungkin ya pertama siswa ini memiliki kesulitan tadi dalam mengolah emosinya, terus dia terus juga merasa kesepian, frustasi gitu ya Bu ya. Dan ada faktor-faktor di lingkungan itu yang mungkin mempengaruhi si murid ini. Menurut Ibu, tantangan utama yang Ibu hadapi dalam membuat murid ini atau dalam menghadapi murid ini kira-kira apa Bu tantangan Ibu? Saya merasakan Bu, tantangan utamanya itu adalah bagaimana saya ingin membantu mengelola emosi si anak ini tadi. Kan Bu, ketika si anak ini berada di kelas. Terus satu lagi saya ingin si anak ini merasa lebih nyaman dan aman gitu di kelas Bu. Saya juga ingin dia bisa belajar mengelola emosi dia Bu, mengelola frustasi dia tuh dengan cara yang lebih baik seperti itu Bu. Terkadang ya Bu, saya merasa bingung ini harus bagaimana ketika si anak ini tiba-tiba nangis atau tiba-tiba dia marah gitu kan. Iya. Jadi tantangannya cukup kompleks ya Bu ya, cukup rumit ya Bu ya. Mungkin ada strategi yang harus kita pikirkan ini untuk tidak hanya melibatkan dukungan emosional, tapi juga kita kita perlu juga memikirkan untuk keterampilan sosialnya gitu Bu ya. Nah, dari hal-hal tersebut ada tantangan lain nggak yang Ibu rasakan terkait siswa ini? Mungkin bagaimana cara berkomunikasi yang tepat gitu Bu ya, ketika anak ini emosional ya, agar saya bisa membantu menenangkan dia tanpa membuat si anak ini makin merasa tertekan gitu kan Bu. Dan ini teman-temannya juga ya kan Bu. Maksudnya ini supaya bisa lebih memahami kondisi dia gitu, supaya mereka bisa mendukung gitu, bukan justru membuat si anak ini semakin kesal gitu. Iya, saya setuju tuh Bu. Ibu sudah mengidentifikasi beberapa tantangan utama tadi, permasalahan utama tadi, membantu siswa untuk mengolah emosinya, terus meningkatkan komunikasi yang efektif lah gitu, dan menciptakan lingkungan kelas yang mendukung untuk si anak tadi. Jadi apakah Ibu sudah mencoba yang strategi atau beberapa strategi yang sebelumnya atau ide-ide yang ingin Ibu coba? Yang tadi mungkin sebelumnya kan Bu, saya sudah mencoba memberikan waktu ruang tersendiri untuk anak ini saat ketika dia mulai menangis atau dia merasa marah ya kan Bu, saya nggak mengganggu, saya memberi ruang buat dia. Tapi saya lihat memang kadang-kadang itu tidak berhasil, dia malah merasa semakin diabaikan. Ya saya juga sudah mencoba berbicara dengan lembut gitu kan Bu, menanyakan yang dia rasakan gitu. Dan itu pun kadang-kadang dia sering kali tuh Bu nggak mau menjawab. Oh iya ya, kalau begitu Bu mungkin kita bisa mencoba beberapa pendekatan lain mungkin Bu ya, seperti misalnya nih Bu, memberikan teknik pernapasan sederhana atau aktivitas ringan gitu, seperti menggambar, untuk menyalurkan emosinya gitu Bu. Jadi atau mungkin kita juga bisa memperkenalkan sistem ini Bu, teman penolong gitu Bu. Jadi seperti caranya itu kita tuh memberikan teman sekelas itu untuk membantunya saat dia merasa kesulitan gitu. Jadi kita memilih teman gitu untuk dia, untuk membantunya saat dia merasa kesulitan gitu. Gimana menurut Ibu? Ibu itu kayaknya idenya yang bagus ya Bu ya. Saya merasa sepertinya si anak ini terbantu ya dengan cara seperti itu. Saya setuju Bu dengan ide tentang teman penolong, karena mungkin
dia merasa lebih didukung gitu Bu ya Iya. dengan teman-temannya. Heeh. Oh iya. Ya alhamdulillah lah Bu kalau gitu. Tapi tekniknya ini Bu seperti apa Bu yang akan Ibu terapkan kalau memang mau menerapkan itu tekniknya gimana? Atau ada hal lain nggak yang ingin Ibu tambahkan? Iya, gini Bu, dari teman penolong itu kan saya ingin membuat rencana tindakan yang konkret Bu. Misalnya nih, untuk teknik pernapasan sederhana tadi ya Bu ya, Iya. saya akan melatihnya saat jam istirahat atau sebelum pelajaran dimulai gitu Bu. Ha-ha. Lalu saya bisa memilih satu atau dua orang teman yang saya lihat kira-kira dekat selama ini dengan si anak ini untuk menjadi teman penolong itu tadi ya Bu ya. Iya, Mungkin saya juga akan mencoba melibatkan dia dalam kegiatan kelas mungkin Ibu yang lebih aktif seperti menjadi asisten guru saat ada aktivitas kelompok. Iya. Akan merasa dia lebih dihargai dan terlibat langsung gitu ya Bu ya. Iya. Dan saya akan berusaha lebih sabar dalam membantu dia mengelola emosi. Jadi dengan memberinya waktu untuk tenang sebelum berbicara dengan dia Bu ya. Seperti itu. Iya. Jadi bagus itu Bu, bagus itu ya. Dengan seperti itu dia bisa merasa lebih terlibat ya Bu ya, dan mendapatkan dukungan yang dia butuhkan seperti itu ya Bu ya. Bagus tuh Bu. Nah jadi mungkin setelah beberapa minggu mungkin kita bisa bertemu lagi nih Bu untuk membahas hasilnya ya Bu ya. Kita bisa melihat apakah ada keberhasilan atau ada hal yang perlu diperbaikin ya, terus gimana perasaan siswanya ya gitu ya kan Bu. Kira-kira gimana Bu menurut Ibu? Ibu saya setuju sekali itu Bu. Jadi Bu, saya akan mencoba menerapkan langkah-langkah ini dan segera mengabari Ibu gimana hasilnya nih Bu ya. Ya Bu, terima kasih banyak ya Bu atas bimbingan Ibu ini. Jadi sekarang itu saya lebih optimis dan punya arah yang jelas gitu Bu. Iya, sama-sama Bu. Senang saya melihat Ibu tuh semangat gitu untuk membantu siswa Ibu ini. Nah, ya semoga kita ini bisa terus memantau perkembangan siswa-siswa kita ini ya kan Bu, mencari solusi yang terbaik untuk mereka gitu ya. Saya yakin dengan pendekatan-pendekatan yang tepat, insya Allah kita bisa membantu siswa kita yang sedang bermasalah ini untuk berkembang ya kan Bu. Semangat ya Bu Tursina. Baik Ibu, sekali lagi saya terima kasih banyak Ibu ya atas solusinya dan sudah mengganggu waktu Bu Mumtaz ini. Terima kasih ya Bu. Iya Bu, enggak kok, sama-sama Bu. Ya Bu ya. Ya, terima kasih Bu. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Bu Tursina. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Assalamualaikum Bu Tursina, selamat siang Bu. Waalaikumsalam Bu Tia, selamat siang. Ada apa ya Bu ya? Ibu ada waktu sebentar nggak Bu? Alhamdulillah, ini kebetulan saya sedang kosong ini Bu. Silakan Ibu. Ya terima kasih ya Bu ya. Iya, kok wajah Bu Tia kusut ini? Nggak seperti biasanya cerah ceria gitu. Kenapa ya Bu Tia ini? Ada apa? Gini Bu, sebenarnya itu tujuan saya kemarin itu mau sharing ini mengenai masalah yang terjadi selama ini di kelas 6 saya ini Bu, akhir-akhir ini. Oh iya, memangnya ada apa ya Bu Tia di kelas 6? Jadi gini Bu, saya itu sedikit bingung ini Bu. Jadi di kelas 6 saya itu Bu, sekarang itu sekitar 70% dari satu kelas itu nilai ulangannya itu di bawah KKM Bu. Agak sedikit bingung ini saya Bu. Iya, padahal saya itu udah merasa maksimal gitu Bu dalam mengajar. Tapi siswa-siswa saya di kelas itu selalu aja Bu berkata kurang paham gitu, dan antusiasnya terhadap pembelajaran itu kurang. Oh gitu. Iya. Kira-kira nih Bu, yang membuat anak-anak di kelas 6 itu nilainya rendah terus berada di bawah KKM, menurut Bu Tia kenapa? Saya merasa Bu, kayaknya siswanya itu malas sekali belajar. Terus Bu, kalau misalnya dalam belajar, mereka itu sering lalai. Perhatian mereka itu kan Bu, nggak terfokus sama satu tujuan aja, cuma untuk belajar gitu. Bahkan
saya tuh udah berulang kali saya tegur, tapi selang beberapa waktu kemudian perhatiannya itu teralihkan lagi sama hal-hal yang menurut saya itu nggak penting gitu Bu dalam proses belajar. Begitu. Kira-kira ini ya, Bu Tia, anak-anak itu tertarik nggak sih dengan pembelajaran yang Bu Tia lakukan selama ini di kelas 6 itu? Kalau saya lihat ya Bu ya, dari siswa-siswanya itu mereka itu kurang antusias gitu terhadap pembelajaran di kelas. Oh, jadi motivasinya anak-anak itu kurang gitu ya Bu ya? Nah, Ya, kalau boleh saya tahu nih, biasanya Bu Tia pakai pakai media apa kalau mengajar di dalam kelas itu biasanya? kalau medianya ya Bu ya, yang saya biasanya itu saya cuma pakai modul Bu yang sudah diberikan itu Bu. Oh, modul yang kita dapat dari kelompok kerja kepala sekolah itu? Ya, benar Bu. Selain itu kan Bu, saya juga buat catatan tuh Bu di papan tulis. Terus saya jelasin tuh Bu ke anak-anak, seperti sedang berceramah gitu loh Bu. Oh, jadi Bu Tianya selama ini ngajar pakai media itu aja. Terus mencatat tulisan dari papan tulis gitu. Iya. Iya benar Bu. Nah, kalau selain itu saya juga pakai apa ya Bu ya? Soalnya bingung ini saya Bu. Oh, jadi saat ini Bu Tia merasa bingung nih mau untuk menggunakan metode apa gitu yang tepat sesuai kebutuhan anak-anak di kelas 6 itu ya Bu ya? Iya benar Bu. Bingung saya Bu. Iya, Bu Tia sudah pernah belum menggunakan metode lain selain hanya memakai modul ajar yang tersedia yang sudah ada itu gitu? Kalau metode lain sih belum ya Bu ya. Paling-paling yang saya gunakan itu ya diskusi kelompok dalam belajar gitu aja sih Bu. Oh, begitu. Ya, ya. Nah, begini. Jadi kalau kalau boleh saya simpulkan ya, Bu ya, anak-anak di kelas 6 di tempat Bu Tia mengajar itu nilainya rendah, banyak yang di bawah KKM karena ketika diajarkan kurang antusias, motivasinya rendah gitu ya, Bu ya. Ya benar Bu. Seperti itu Bu anak-anaknya Bu. Bu, jadi menurut Bu Tia nih, kira-kira ada nggak cara lain gitu supaya anak-anak ini tertarik gitu sama metode yang Bu Tia ajarkan. Terus kan sebelumnya kata Bu Tia nih anak-anaknya kan selama ini kurang fokus gitu ya. Iya Bu, kurang fokus Bu. Banyak kali yang main Bu. Nah sekarang saya mau tanya nih, menurut Bu Tia, kira-kira metode apa yang cocok supaya anak-anak tidak seperti yang kemarin-kemarin minat belajarnya itu Bu? Apa ya Bu ya? Nah kalau di kelas tuh kan Bu, kan ada proyektor tuh ya. Nah kalau misalnya proyektornya itu saya gunakan, terus pakai video atau PPT itu kira-kira gimana itu Bu? Nah, saya kira itu ide yang bagus Bu. Kira-kira ada nggak video pembelajaran yang memang bisa Ibu gunakan? Sama saya ada Bu, tapi memang belum pernah saya gunakan. Nah, itu dia. Ya. Ada nggak hal lain yang bisa dilakukan terkait pembelajaran di kelas Bu Tia? Rencananya bukan, saya mau menggunakan Quizzes tuh Bu sebagai media pembelajaran. Kan baru-baru ini saya tuh baru aja belajar Quizzes itu Bu. Jadi saya tuh mau melakukan pembelajarannya itu berbasis game gitu Bu di kelas. Mantap itu Bu. Alhamdulillah Bu kalau gitu. Nah, kira-kira begini ya, dengan ide-ide yang udah Bu Tia sampaikan tadi, kira-kira bisa membantu nggak untuk merubah anak-anak yang dulunya tidak fokus, sering main, kemudian motivasi mereka untuk belajar juga rendah, bisa berubah jadi lebih antusias gitu? Kalau itu saya kira udah sangat memotivasi itu Bu ya. Soalnya kan anak sekarang itu banyak yang udah bermain gadget itu Bu, banyak pegang HP udah mereka kan Bu, jadi nggak asing lagi lah kalau sama game itu. Jadi saya pikir itu menarik sih Bu. Nah, dari yang sudah Bu Tia sampaikan tadi, kira-kira bisa nggak Bu Tia menceritakan kembali apa yang Bu Tia telaah dan Ibu lakukan? Mungkin nanti ke depannya Bu kan, saya akan mengajar itu udah pakai proyektor yang ada di kelas tadi Bu. Terus saya tampilkan kan Bu, pakai media PowerPoint, kemudian video pembelajaran.
Terus Bu, supaya nggak bosan, supaya nggak Ya. monoton, itu anak-anak saya mau memanfaatkan pembelajaran berbasis game Bu, yang tadi pakai Quizizz itu. Tuh, itu bagus sekali Bu Tia. Nah, jadi sebenarnya Bu Tia ini udah menyelesaikan itu permasalahan di dalam kelas sendiri. Alhamdulillah ya Bu ya. Iya ya Bu ya, ternyata begitu ya. itu itu sangat perlu dicoba itu karena kan permainan game itu sangat menarik gitu ya Bu ya. Kira-kira ini ya komitmen apa nih yang akan Bu Tia lakukan untuk selanjutnya? Selanjutnya nih Bu ya, mulai besok kan Bu, sebelum saya melakukan pembelajaran di kelas tuh, saya akan menyiapkan media ajar Bu, seperti PowerPoint gitu kan, kemudian video pembelajaran. Sebagai selingannya saya pakai games yang tadi itu Bu, untuk supaya mereka itu termotivasi gitu Bu. Yes, oke. Nah, lalu siapa nih yang akan bantu Bu Tia untuk melaksanakan komitmen itu? Mungkin Bu kan, nanti akan bantu saya itu Bu Mumtaz Bu, karena yang saya tahu beliau tuh jago IT. Jadi saya sharing sekaligus belajar tuh tentang IT sama beliau nanti Bu. Oke, saya yakin ini ya nanti Bu Tia dapat menjalankannya dengan baik seperti itu ya. Good luck lah Bu kalau seperti itu. Selamat mencoba ya Bu Tia. Iya, alhamdulillah, terima kasih ya Bu, saya akan mencobanya. Oke, jadi gimana nih perasaan Bu Tia sekarang? Wah, kalau perasaan saya sekarang udah lega ini Bu, karena permasalahan itu udah ada solusi untuk kedepannya. Jadi saya nggak bingung lagi nih harus pakai metode apa di kelas. Alhamdulillah, nah kalau begitu saya jadi ikut senang nih Bu Tia dengernya. Jadi Bu Tia sudah menyelesaikan kan permasalahannya sendiri. Iya, terima kasih banyak ya Bu ya, udah membantu saya untuk menemukan solusi untuk permasalahan saya ini ya Bu ya. Sama-sama Ibu. Ya kalau begitu saya izin pamit dulu ya Bu ya, ini kebetulan saya sebentar lagi ada jam untuk mengajar. Oke, kalau begitu jangan lupa ya Bu ya, semangat kita ya. Iya, terima kasih ya Bu ya. Sama-sama Ibu. Assalamualaikum Bu Tursina. Waalaikumsalam. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerak. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Tia. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bu Mumtaz. Ibu ada waktu sebentar nggak Bu? Kira-kira. Gimana Bu Mumtaz? Ada yang bisa saya bantu? Ini Bu, saya ingin cerita nih terkait pembelajaran di kelas saya. Jadi ada beberapa murid nih Bu yang sulit sekali aktif dalam pembelajaran kelompok. Jadi terutama pada kegiatan diskusi nih Bu. Oh gitu, baik. Jadi sebelumnya saya mau tahu nih Bu, apa yang ingin Ibu capai dalam pengajaran Ibu di kelas? Saya ingin meningkatkan prestasi murid saya nih Bu dalam diskusi di kelas. Terus karena hanya beberapa murid yang aktif dalam berbicara atau menyampaikan pendapat, sementara yang lain cenderung diam gitu Bu, tidak terlibat gitu, tidak terlibat baik di dalam kelompok maupun untuk berdiskusi di dalam kelompok gitu Bu. Tentang meningkatkan partisipasi ya Bu ya, itu tujuan yang baik sekali itu Bu menurut saya. Iya. Menurut Bu Mumtaz, apa yang menjadi penyebab sebagian murid Ibu itu kurang partisipasi gitu dalam diskusi di kelas? Ya, memang saya ada beberapa alasan ya Bu ya. Yang pertama itu mungkin ada murid yang mungkin dia tidak percaya diri gitu Bu ya dalam berbicara di teman-temannya. Terus selain itu juga karena mungkin merasa topik yang dibahas itu memang tidak menarik baginya atau terlalu sulit untuk mereka pahami gitu Bu. Baik. Jadi masalah utamanya itu kurang rasa percaya diri ya, murid Bu Mumtaz tadi ya. Kemudian mereka itu sulit mencerna materi yang sedang dipelajari, sehingga mereka tuh kurang partisipasinya gitu ya. Nah saya ingin tanya nih, Ibu udah mencoba cara tertentu belum untuk memancing keterlibatan siswa-siswa di kelas Ibu?
Itu loh Bu, saya biasanya Bu memberikan pertanyaan terbuka, tapi seringkali tuh murid yang sama yang selalu menjawab. Nah, jadi yang murid yang lain yang tidak aktif ya mereka tetap diam gitu dan jarang menunjukkan minat dan partisipasinya gitu dalam diskusi kelompok. Oh begitu Bu, paham saya Bu. Nah, menurut Bu Mumtaz, apa langkah pertama yang kira-kira bisa diambil itu untuk supaya semua murid Ibu tuh bisa terlibat gitu? Itu saya berpikir gini Bu, untuk mencoba metode berdiskusi secara berpasangan gitu Bu, atau dalam kelompok-kelompok kecil jadi dengan gitu muridnya ya yang kurang percaya diri itu bisa lebih nyaman gitu berbicara dalam kelompok kecil dan sebelum berbicara di depan kelas gitu Bu, jadi lebih nyaman gitu karena dengan kelompok-kelompok kecil gitu. Wah itu bagus itu Bu, bagus sekali itu Bu Mumtaz. Nah jadi dengan kelompok kecil tadi Bu ya, murid itu bisa lebih nyaman bicara gitu ya. Terus Bu kan saya ingin tahu gimana itu cara Ibu membagi kelompok supaya untuk memastikan semua murid Ibu itu bisa berkontribusi itu dalam diskusinya. Saya berencana akan membagi murid secara acak gitu Bu dalam beberapa kelompok itu dan yang terdiri dari 3 atau 4 orang siswa. Setiap kelompok akan saya beri tugas untuk mendiskusikan satu topik gitu dan masing-masing anggota harus menyampaikan pendapatnya gitu Bu. Jadi setelah itu satu orang dari setiap kelompok akan mempresentasikan hasil diskusi di depan kelas gitu Bu. Bagus itu Bu strateginya Bu. Nah terus Bu, setiap murid itu bisa, menurut saya bisa dapat kesempatan yang sama untuk saling kolaborasi itu Bu ya. Nah terus Bu, ada nggak Bu cara lain Bu Mumtaz itu supaya bisa membantu murid Ibu lebih senang, kemudian percaya diri dalam berpartisipasi di diskusi kelompok tadi Bu? Ya, saya memang berencana memberikan ya umpan balik gitu yang positif Bu ya. Setiap kali murid berpartisipasi baik di dalam saat diskusi kelompok maupun ketika presentasi di depan kelas gitu. Jadi saya harap mungkin bisa membangun kepercayaan diri mereka untuk lebih aktif gitu Bu. Iya itu udah bagus juga itu Bu. Memberikan umpan balik positif ya Bu ya. Itu memang bisa membangun kepercayaan diri murid-murid Ibu itu. Nah terus Bu, gimana ini Bu bisa memastikan rencana Ibu ini nantinya bisa berjalan dengan baik gitu Bu. Terus saya ingin tahu ini Bu, gimana Ibu akan mengevaluasinya ke depannya? Yang akan saya lakukan itu memantau dengan cara memantau jalannya diskusi kelompok ya Bu, dan memastikan setiap murid itu ya berkontribusi ketika dalam diskusi kelompok. Saya juga akan mengamati apakah ada peningkatan dalam berpartisipasi dalam berpartisipasi ketika berdiskusi gitu ya Bu, dalam setiap tahap hari atau minggu. Jadi serta meminta umpan balik kepada siswa-siswa tentunya terkait metode yang saya gunakan ini Bu. Ya bagus itu Bu Mumtaz. Nanti ke depan gimana kalau kita pantau bersama itu, apakah rencana yang Bu Mumtaz jalan ini bisa berjalan dengan maksimal untuk pembelajaran ke depannya ya Bu ya? Iya Bu, setuju Bu. Saya nanti akan segera memulai untuk mencatat perkembangan murid ya, yang udah berjalan gitu Bu. Makasih Bu ya bantuannya. Sama-sama ya Bu Mumtaz, saya yakin nih rencana ini bisa membantu murid Ibu tuh jauh lebih aktif dari sebelumnya. Semangat ya Bu Mumtaz, saya senang nih Bu Mumtaz bisa menyelesaikan sendiri permasalahannya. Iya Bu, terima kasih Bu atas bantuannya ya Bu. Iya Bu Mumtaz, sama-sama Bu. Iya Bu. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Mari bergerak bersama guru penggerak